Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung. Pada video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, bagian kedua yang berjudul formula agar casut atau cacing sutra tidak mati. Yang ini adalah bagian ketiga ya teman-teman, karena saya akan melanjutkan atau menuntaskan bagaimana keadaan akhir dari 10 plastik yang saya beli cacing sutra tersebut. Dan hari ke-8 sekarang adalah sebagai berikut teman-teman. Dengan cara formula ini bisa meningkatkan lamanya waktu bertahan hidup cacing sutra ini. Sekarang saya akan memberitahukan pada teman-teman bagaimana cara memanen cacing sutra yang ditempatkan pada nampan ini. Biasa aja teman-teman, kita ambil cacing ini ya, dari nampan yang satu kita ambil, dari nampan 2 juga kita ambil, langsung aja ambil teman-teman ya. Tuh, jangan merasa jijik ya teman-teman, karena ini memang kerjaannya seorang breeder ya, nggak ada istilah jijik. Kita pilih-pilih yang merahnya saja ya teman-teman ya, yang hitamnya jangan diambil ya, kotor-kotornya atau lumut hitamnya jangan diambil. Nah ini juga kita ambil sedikit-sedikit aja, di setiap nampan kita ambil semua ya teman-teman, supaya jangan kebanyakan. Nah inilah setiap hari 2 kali saya langsung aja kasih, mau dicuci juga boleh, enggak juga langsung nggak apa-apa. Tuh seperti kayak ini udah langsung dikasihkan ke burayak ini, langsung dimakan tuh teman-teman ya, langsung aja dikasih. Oh. Jadi enak dengan menggunakan metode ini, formula ini ya, kita nggak usah membilas lagi, ini bisa langsung diberikan kepada burayak-burayak ini ya teman-teman. Tuh lihat, langsung dengan lahapnya dimakan ya teman-teman. Biasanya saya harus mencuci dulu cacingnya ya, supaya terbuang dari kotoran atau cacing yang bau. Tapi dengan metode ini langsung bisa diberikan ya teman-teman. Inilah cara memberikan cacing sutra yang kita panen ya. Lalu ini sisanya bagaimana teman-teman? Nah dari 4 nampan ini kita bikin menjadi 2 nampan udah bisa ya teman-teman ya. Nanti saya akan pindahkan dari 4 ini menjadi 2 nampan, dan sisanya yang terakhir itu bagian kotornya kita pisahkan ya. Dan airnya nanti saya akan pergunakan buat menyiram tanamannya teman-teman. Inilah hasil yang sudah saya pindahkan dari nampan besar ini ke wadah kecil. Dan yang diambilnya yang merahnya saja ya teman-teman ya. Tuh yang merah aja kita ambil. Sedangkan sisanya yang hitam ini ya, kita kumpulkan atau pindah ke dalam satu wadah ya teman-teman ya. Pindah ke dalam satu wadah kayak gini. Dipindahkan dalam satu wadah, dan ini menjadi wadah yang baru. Nanti dijadikan satu nampan lagi. Dan ini kalau memang airnya udah keruh kayak gini mah harus diganti teman-teman ya. Kalau enggak nanti cacing sutranya tidak hidup dengan semestinya ya teman-teman, kurang sehat. Jadi kalau memang airnya keruh kayak gini tuh kan hitam ya teman-teman ya. Ya ini harus dibersihkan ya, minimal bisa sehari sekali atau 2 hari sekali juga nggak apa-apa, nah dibuang teman-teman ya. Nih saya akan pindahkan ke tempat pancuran air ini. Nah ini tuh adalah pupuk yang alami yang paling bagus menurut saya teman-teman ya. Kan di sini mengandung kandungannya ada cacing dan tanah lumpur tuh. Sisanya kayak gini ya teman-teman ya. Ini hitam gini. Nanti ini bisa dibersihkan juga. Nanti gunanya buat apa nanti saya kasih tahu ke teman-teman ya. Gunanya buat apa. Nah, coba saya akan siram ya teman-teman ya. Ini di luar cupang ya. Cuman nggak apa-apa. Nah, kita inilah selama ini limbah cacing saya bergunakan buat menyiram tanaman ini teman-teman ya. Ini taman anggrek. Ini ada yang tingginya sampai 1,5 meter ya teman-teman lihat. Ya. Ini akibat menggunakan sisa
air cacing sehingga nih tanaman bisa tumbuh dengan subur ya teman-teman. Nah ini langsung disiramkan gitu saja teman-teman ya. Tuh. Nah inilah keseharian saya kalau habis membersihkan cacing, airnya tidak dibuang dan saya pakai siram buat ke tanaman ini ya teman-teman ya. Dan ini hasilnya luar biasa teman-teman. Ini pohon anggrek saya cepat berbunga terus ya, nggak pernah berhenti bunganya, silih berganti. Yang satu sudah layu atau mati, satu lagi berkembang. Tuh lihat teman-teman, ini anggreknya cukup sehat, segar, gede-gede. Tak ini juga tumbuh baru, bakal bunga lagi ya teman-teman. Di sini juga tumbuh baru lagi. Nah ini akibat pemberian ini. Tuh ini anggreknya luar biasa indahnya teman-teman ya. Tuh tinggi sampai 1,5 meter ya teman-teman. Ini akibat pemberian limbah cacing ini bisa menyuburkan tanaman bunga atau tanaman buah juga bisa teman. Ini suatu contoh. Ini anggrek ini tingginya 1,5 meter ya. Mungkin teman-teman baru ngelihat anggrek sebesar ini. Batu ini juga anaknya sudah tumbuh lagi ya teman-teman. Menggunakan air siraman ini bagus sekali, itu sudah tumbuh lagi. Dan ini batang juga besar-besar tuh batangnya. Inilah teman-teman, 5 bulan kemudian tanaman anggrek yang selalu saya siram dengan limbah air cacing sutra. Waktu dulu bulan Juli saya membuat video part 3 tentang cacing sutra, dan sekarang bulan Desember, berarti 5 bulan kemudian, tinggi anggrek saya menjadi berapa ya teman-teman, kita lihat. Ini tingginya 1,70 meter ya teman-teman ya. Ternyata 5 bulan kemudian tinggi anggrek ini bertambah 20 cm ya teman-teman. Inilah akibat tanaman anggrek ini. Saya selalu siram dengan air limbah cacing sutra sehingga tingginya terus bertambah ya teman-teman. Dan dulu potnya kecil, sekarang diganti menjadi pot yang besar karena sudah tidak mampu lagi menampung tinggi anggrek yang besar ini ya teman-teman. Dan ini anggreknya berwarna merah pekat ya, merah darah gitu ya teman-teman. Nah sekarang menjadi 1,70 meter ya. Supaya jadi subur banget ya teman-teman tuh ya. Lalu sisa yang hitam ini ya teman-teman ya, yang tadi sisa yang hitam ini mau dibilas lagi boleh. Nah ini mengumpul juga teman-teman tuh, mengumpul juga. Ini kandungannya tuh merah sama masih banyak lumut, dan ini digunakan ya, bisa dibersihkan dulu ya teman-teman, bisa dibersihkan dulu sekali tuh, dibilas gitu ya, dibilas dengan air mengalir gini ya supaya kotorannya terbuang. Lalu kita bersihkan, dibuang ini. Nah biasanya saya kalau sisa cacing yang mengandung lumpur ini saya berikan ya ke tempat yang soliter ya teman-teman. Seperti ini nih, saya akan berikan ke tempat soliter ya. Nah ini tempat soliter. Nah ini cacing ini mengandung lumpur ya. Nah saya berikan sekian aja. Nah ini karena cacing ini mengandung lumpur, cacing ini bisa bertahan lama, kuat sampai 3 hari 4 hari ya teman-teman. Jadi ini buat meringankan tugas kita ya, supaya jangan setiap hari kita memberikan. Dan ini bisa 4 hari atau 5 hari baru habis, baru kita kasih lagi yang baru teman-teman. Akhir dari judul formula agar casur atau cacing sutra tidak mati bagian 3 ya teman-teman. Nanti di bagian keempat mungkin saya akan videokan lagi bagaimana caranya supaya
wadah ini tidak terlalu banyak, saya akan dipersempit ya. Nanti bagian 4 ya. Sekian teman-teman, sampai jumpa di video-video yang akan datang. Bye bye.